Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Demak atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Muspida atau yang mewakili, para alim ulama, para pimpinan partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini atas karunia dan taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam satu kegiatan dialog interaktif membangun Demak menuju tatanan yang lebih baik, kesatuan organisasi serbaguna gotong royong Kosgoro Kabupaten Demak 27 Januari 2016. Sholawat serta salam marilah kita haturkan ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah acara ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh sahabat Alif Nuria. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ لن نؤمن لكم قد نبأنا الله قل لا
تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin perkenankan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Sepuh, yang terhormat Ketua DPR dan jajarannya, yang terhormat Bupati Kepala Daerah dan jajarannya, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sumbang saran dari saudara sekalian. Untuk mensikapi acara tersebut, satu, yaitu masalah, ini kita langsung aja, untuk Demak ini ternyata sudah stadium 4, jadi agaknya Demak ini sudah parah untuk terkait masalah karaoke dan WTS liar. Segala macam
perjudian yang ada di Demak ini sudah parah. Kemarin itu di Pucang Gading sama Karangawen, ini yang ditangkap ya yang kecil-kecil saja. Dan karaoke yang ditangkap selama ini ya yang kecil-kecil saja. Kenapa yang besar kok tidak? Hal ini nanti kami persilakan panjenengan nanti rembukan. Saya sudah istilahnya memfasilitasi undangan dan tempat ini kami pinjam kepada daerah agar panjenengan nanti rembukan bagaimana baiknya karaoke ini dibubarke apa dilegalke. Ini panjenengan nanti rembukan bareng. Kalau untuk saya pribadi ya hanya satu kata, karaoke dibubarke. Tapi ini istilahnya tidak etis, tidak bijaksana kalau saya yang ngomong. Nah, nanti panjenengan-panjenengan semua ini kita ajak ngomong bersama. Piye apike karo apike piye. Nek cara Mbah Nur Kamit, kowe nek arep legalke iki ya dosamu ya nang neraka wel. Ini kata Mbah Nur Kamit Wijaya. Makanya saya tidak berani ini kita harus mensikapi dengan bijaksana. Jadi bagaimana panjenengan nanti istilahnya rembukan dengan moderator nanti Pak Dr. Andes Mulyani. Ini nanti panjenengan rembukan APE piye karo BAP. Demak iki arep mbok gawa nang ndi, monggo. Ya. Jadi Demak ini mau dibawa kemana monggo, Demak ini mau dijadikan apa monggo. Tapi saya jelas saya tidak rela. Ya, kalau Demak ini sekotor inilah. Demak elek-elek ya kota wali, kota santri. Ya. Bukan elek-elek, ini memang tenan. Ya. Satu-satunya kota wali yang ada di dunia, yaitu Demak. Nah, kok nganti kayak ngene iki ya. Ini salah kita semua sebetulnya. LSM salah, petugasnya salah, DPR salah, terus pemerintahnya baik salah. Nah ini semuanya salah. Termasuk sing ngomong baik salah ya kan. Kenapa kok seperti ini? Jadi bagaimana nanti kita kemas, kita bicarakan bersama. Demak iki arep mbok gawe apa monggo. Dan arep mbok legalke ya engko aku njaluk siji wae nang ngarepe Pak Haji Dakirin karo ngene Kiai Munif. Dadi istilahnya bupatine ben sekti terus kiyaine ya ben sekti. Tapi kuwi ora mungkin lah. Ndak mungkin ya. Saya kira nanti agar lebih baik ini nanti bagaimana mensikapinya dan tolong anggota dewan ya nek gawe raperda iki aja manaske kuping lah. Raperda ya sing apik, jelas karaoke utawa WTS liar iki dibubarke. Aja istilahnya mancing-mancing masalah, mancing-mancing nesuku gitu. Lah aku ngenteni memang saya ini menunggu bagaimana NU, bagaimana Banser, bagaimana, tapi kelihatannya kok anteng-anteng saja ya. Wis tua-tua janjo tali wondo. Aku pamitan Mbah Nur Kamit maju, niat jihad lah. Ya wis, aja mbok tegake Mbah aku Mbah. Nah, disinilah karena Kosgoro ini sebetulnya ndak bakalan istilahnya baru kali ini Kosgoro ini ngoyak-ngoyak BTS, ngoyak-ngoyak karaoke ini baru kali ini. Tapi ya karena keterlaluan ya dari pihak Satpol PP wedine dituntut. Ya. Kepolisian ini yang menegakkan perda ini bola di tangan Satpol PP. Nah, terus karepe iki do piye iki ngono. Nah, dengan kita menegakkan perda ini, perdane urung ono ya. Perda keramaian dipakai enggak apa-apa sebetulnya. Nah ini monggo kita bicarakan bersama piye karo piye. Sebetulnya ini
sudah stadium 4 ini saya mengatakan yang punya karaoke ini oknum polisi juga ada, gitu. Oknum tentara juga ada, oknum Satpol PP juga ada. Bahkan ponane kiai, ponane MUI ya ono. Lah iki terus sing ngandani iki sapa gitu. Nek MUI-ne ponakane wae ora iso ngandani, lah apa meneh ngandani aku iso. Nah inilah. Jadi mungkin nanti disusul anggota dewan duwe karaoke juga bisa terjadi. Nah disinilah makanya kita bicarakan bersama nanti baiknya bagaimana. Jadi kita tidak bisa memutuskan sepihak, apa dilegal ke, apa nganu monggo terserah panjenengan semua. Tapi dengan catatan bahwa ini nanti jangan sampai terjadi kegaduhan. Jadi dirembuk sing apik tanpa ada kegaduhan. Saya kira cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la takilna ila anfusina fi hifdzi ma malaktana lima anta alamu bihi minna wamdudna bi raqiqatin min raqaiq ismal hafid alladzi hafidta bihi nizamal mawjudat waqsina bi dir'im min kifayatik wa qallidna bi sayfi nasrika himayatik wa tawwijna bi taji izzika mahabatik. Allahumma antal alimu bis sarairina fasliha wa antal alimu bi ayubina fasturha wa antal alimu bi dzunubina faghfirha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha. Ij'al hadzal balad dama aminan thayyibatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para kiai yang saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya hormati juga. Syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat kita bisa menghadiri acara ini, mudah-mudahan dan kami mohon betul semua bisa hadir, semua bisa mengikuti sampai akhir kegiatan. Kita sepakati nanti kegiatan ini berakhir pada setengah 1, 12.30. Syukur kalau sudah rampung, jam 12 rampung, kita akhiri tidak masalah. Tapi kita batasi paling akhir setengah 1, ya, kira jam 12.30. Syukur sekali kita kehadiran para tokoh, anggota dewan, kemudian kita juga hadir Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi, Guru Besar IAIN, kemudian Pak Kiai Haji Musyafa Syahroni, kita juga hadir Bapak Haji Nur Hamid Wijaya, ya, tokoh gaek, tokoh politik tua, tapi masih aktif
Saya bilang masih aktif itu karena apa? Banyak orang yang berguru politik terus sampai sekarang ini kepada beliau. Ya. Hadir juga di sini Pak Edi Sayudi ini, tokoh kita ini, tokoh muda kita. Ini kemudian Pak Gianto, Ketua Partai Demokrat. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena mungkin ada yang belum. Ada Pak Budi Ahmadi ini, ya, ini sama kita ini. Jika ini Ketua Golkar. Nampaknya ini dari Polres juga hadir, dari Satpol PP juga hadir, semuanya hadir. Bersyukur sekali. Sekali lagi kita sepakati bahwa dialog ini akan berakhir jam 12.30. Syukur bisa lebih cepat, kalau lebih cepat nanti 12 bisa rampung kita akhiri. Kemudian kita di sini tidak berseminar, tidak sarasehan, tetapi lebih merupakan dialog interaktif, lebih pada gagasan, kemudian konsep, kemudian rumusan-rumusan teknis dan strategis. Jadi sudah teknis dan strategis. Kita tidak usah terbawa oleh tadi Pak Susilo sudah wis ketok nesu-nesu gitu ya. Karena memang sejak beberapa hari dia terus ngumup terus ini karena ada yang tidak ditanggapi, ada yang dianggap disepelekan, ada yang mungkin serius menanggapi dan sebagainya, sehingga akumulasinya tadi ketika kita berbicara dengan kita di sini. Persoalan yang kita hadapi sekarang ini memang beranjak dari apa yang disampaikan oleh Pak Susilo atau apa yang sudah tertera di dalam undangan itu sekilas itu pengantar itu saya baca itu. Jadi begini Bapak dan Ibu, di Demak ini kita akui bahwa maaf ini tidak ada narasumber utama di sini, semua adalah narasumber. Jadi cuma pada babak pertama kami memohon kepada beberapa figur untuk menyampaikan gagasannya. 5 menit kita aja. Syukur lebih cepat 3 menit. 3 sampai 5 menit. Kemudian setelah itu kita buka floor dialog bersama. Kita akui bahwa Demak ini pernah hebat. Demak ini pernah menjadi pusat peradaban di tanah Jawa. Jadi rujukan hukum pun pada waktu itu raja-raja bawahan atau kabupaten-kabupaten di sekitar kita itu rujukannya ke Demak. Pernah seperti itu. Jadi persoalan sosial, persoalan moral, persoalan ekonomi, persoalan budaya itu rujukannya pernah di Demak. Nah, ironisnya begini, ketika kabupaten lain ingin mencoba seperti Demak zaman waktu itu, tetapi justru Demak tidak seperti yang kita harapkan. Demak bisa dianggap sesuatu ada sesuatu yang memprihatinkan. Nah, yang memprihatinkan inilah yang akan kita bahas. Jadi karakter building atau membangun karakter yang sudah dibangun di mana-mana, Demak ini adalah sesuatu yang justru masih, loh kok malah jadi lain kita ini. Pak, jangan dikira Doli itu, Gang Doli itu gampang itu. Wali kota menyingkirkan atau menutup itu gampang tidak. Melalui perjuangan, melalui peristiwa yang sangat mengerikan. 5.000 lebih PSK itu atau PK itu baris ikut menentang deklarasi penutupan Doli. Itu dibackingi oleh para mucikari. Mucikari membackingi. Kemudian sampai akhirnya gol, Doli ditutup. Jepara, Pangkrok itu mengerikan, tapi akhirnya gol ditutup. Pati juga sama, sampai didemo oleh ratusan PK. PK itu Pak Yai saya beritahu Pak, PK itu bukan peninjauan kembali. Jadi Pak Wisama Sarudi jaga PK itu apa? Peninjauan kembali jaga-jagaan. Bukan. PK itu aku yo arti ya wes gawene karaoke ketara kuwi cepet rekan. Gawene rekan. Pemandu karaoke ya. Sopo sing pasismu? Gawene karaoke gitu. Pemandu karaoke itu bisa bergeser menjadi praktik prostitusi. Nah, ini ketika mereka sudah berani menutup, saya membaca perda di beberapa kota, itu terang-terangan berani menutup karaoke. Karena apa? Implikasinya adalah penerapan atau implementasi praktik itu, praktik prostitusi. Justru di Demak ini kebanjiran, 95% lebih itu orang yang dari luar kota. Ini kami mencoba meneliti Pak sebelum kita dialog ini, terjun langsung. Orang terus melu karaoke di pinggir kalikan tidak harus begitu.
itu terjun langsung mengamati, ternyata itu 95% itu dari mereka di luar kota. Orang luar. Mengerikan kan? Apakah ini ada yang juga memang dari mana itu Pak? Dari Jawa Timur itu. Bukan dari Surabaya, Ngawi. Ada yang dari Jepara, ada yang dari Kuchpati. Kita yakini, kami yakin itu eksodus dari gerakan luar kota yang mau membersihkan itu. Nah, Demak ini tidak berdaya. Saya tidak usah banyak-banyak bicara soal ini, ya sebagai pengantar saja. Cuma begini, ada ide bagus dari salah seorang tokoh. Wah, kalau sudah begini, perlu penataan substansinya, isinya. Bukan membubarkan. Ibarat membunuh tikus tidak harus membakar rumahnya. Gimana Pak? Ya PKPK itu diminta untuk pakai jilbab. Wah kalau gitu lagunya nanti Makadir Perdamaian. Tidak ada lagu-lagu mandul, tidak ada lagu-lagu macam-macam. Lagunya ya perdamaian gitu. Kalau pakai jilbab. Dan basis mesti ragil moro. Itu persoalannya. Jadi karaoke apa Pak? Karaoke syariah ya. Ada bank syariah, ada karaoke syariah. Ya. Kita bisa berbeda pendapat di sini. Nanti kita rumuskan, karena ini teknis dan strategis, maka harapan kami kalau perlu, sekarang ini kita munculkan deklarasi. Penutupan Gang Doli itu diawali dengan deklarasi Pak, yang ditandai oleh Menteri Sosial waktu itu siapa, Asegaf atau siapa itu. Asegaf bukan Asegaf. Kemudian Gubernur, Pak Dekarwo, kemudian Wali Kota, Risma. Baru setelah itu deklarasi baru dia dihilangkan. Nah, apakah nanti ini ada yang sepakat sekalian deklarasi sudahlah, penutupan. Atau begitu, atau tidak. Kita bela habis mereka. Karena mereka makan bukan dari siapa-siapa. Tidak korupsi, tidak meminta uang negara. Dengan rakyat, dengan keringatnya sendiri. Oh, memang itu dengan keringatnya sendiri, betul itu. Apakah begitu? Mari kita diskusikan. Saya minta ke beberapa, kami siap, kami mencatat beberapa orang, beberapa figur, beberapa tokoh yang kami minta untuk berbicara lebih awal. Saya mohon ini Pak Profesor. Ya, Profesor, saya mohon Prof untuk menyampaikan 5 menit saja. Nah, di tempat saja Prof biar efektif kita. Jadi dialognya langsung di tempat, kami beri sediakan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Kepala Daerah Demak, Bapak Ketua Kosgoro dan Bapak-bapak semuanya yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Saya sebetulnya sudah lama mendambakan pertemuan di sini, ya, dengan berbagai permasalahan kita bicarakan dan lain sebagainya. Memecahkan berbagai persoalan tentang rumah kita ini. Ibaratnya Demak ini adalah rumah kita. Saya pernah berjumpa dengan beliau Bapak Bupati, Pak Dakhirin, untuk memohon bisa berdialog. Rupa-rupanya sejauh pada yang pertama beliau menjabat sampai hari ini, baru kali ini, dan ternyata datangnya dari Kosgoro. Ya. Kosgoro dulu dengan sekarang kan berbeda ya Pak ya? Oh beda, ya jelas. Yang sekarang ini tampaknya sepersis seperti yang saya suarakan di dalam hati saya, persis ya. Kalau saya lihat dalam undangan saya ini sungguh memprihatinkan, ini mukadimahnya langsung ini. Dengar Umat sungguh memprihatinkan masalah pembangunan fisik dan mental. Pembangunan fisik dan mental. Karena lama sekali saya berpikir Demak ini keteteran, istilahnya bahasa Inggrisnya ya. Terus di dalam pembangunan fisik tersiok-siok betul. Saya lihat begitu. Ini maaf ini. Ya, dengan berbagai permasalahannya, karena mungkin sebetulnya ada peluang besar di dalam pembangunan fisik
di Demak ini yang perlu kita kreasikan, kita programkan, ya, baik melalui DPRD maupun melalui pemerintahan daerah dan juga melalui LSM dan sebagainya, masyarakat semuanya. Bagaimana memikirkan Demak ini gitu. Kalau saya lihat misalnya saya di Meranggen, itu dulu ada dari almarhum Pak Zani dulu ya, Pak Taftaz Zani, beliau mengatakan nanti akan ada jalan lingkar, tapi ternyata itu tidak terjadi sampai sekarang. Dan jalan lingkar di Meranggen maksudnya Pak? Ya, di Meranggen. Nah, ternyata tidak terjadi sampai sekarang. Jadi itu yang pertama, saya terus terang ya kecewa juga. Kecewa juga mengapa tidak terwujud gitu cita-cita itu begitu. Nah, sekarang juga kayaknya tingkat kecamatan itu belum tersentuh pembangunan secara terprogram dengan baik, ya. Bagaimana kecamatan-kecamatan itu dari yang namanya fasilitas umum, dari yang namanya reboisasi, dari yang namanya pencernian sungai, dari yang namanya saluran-saluran, semuanya mampet semua sekarang ini. Udah betul-betul tadi dikatakan stadium 4 itu bukan hanya dalam masalah mental, tapi juga fisik gitu. Kalau misalnya kita lihat saja Kendal, tetangga kita Kendal ya, itu hijau royo-royo. Mengapa? Ternyata ada rahasianya. Ada setiap tahun diadakan reboisasi, ya. Di samping itu sampai masalah penganten, ya, orang yang diakatkan di KUA itu, saya dengar, itu harus menanam tanaman, ya. Jadi pengantin dua berarti dia menanam 2, terus begitu berkembang sampai sekarang betul-betul hijau ini di Kendal. Ini namanya program yang berkesinambungan dan baik itu. Nanti kalau kelebihan saya tolong jadi prinsipnya bahwa pertemuan semacam ini untuk menampung berbagai pemikiran itu tidak hanya gebiahuya ya, seperti blangwir begitu. Kalau ada kobongan baru panggil, tidak, tapi bagaimana secara teratur ya, periodik untuk bertemu dengan tokoh-tokoh, bapak-bapak dan sebagainya, berbagai permasalahan rumah kita bagaimana. Kemudian yang kedua masalah fisik ya, masalah non fisik. Masalah non fisik ya. Mental. Ya, mental tadi. Ini saya 100% mendukung Bapak Ketua Kosgoro. 100%. Mendukung gimana Pak? Mendukung bubarkan karaoke. Tepuk tangan untuk Profesor. Cegah prostitusi. Jadi kita pulangkan ke daerah masing-masing. Ya, mereka dari mana? Kita data, lalu mereka kita kembalikan kepada asalnya. Sedangkan yang asli Demak kita bina. Jangan dibinasakan lah, dibina. Ya begitu. Jadi saya kira kita harus menciptakan, betul tadi apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa kita ini adalah kota wali. Ya. Tidak hanya wali murid, tapi memang betul-betul kita ini punya sejarah. Jadi sejarahnya sangat panjang. Ya. Di mana dulu kerajaan Islam yang pertama didirikan di sini, kemudian saya baca dalam sejarah ternyata pulau-pulau seperti Sulawesi, seperti Kalimantan dan sebagainya itu diislamkan oleh Demak. Jadi dengan demikian maka Demak ini tidak boleh istilahnya tidur ya, terus-menerus bermimpi ya. Maka saya dukung beliau Pak Kiai Hamid ya, Pak Kiai Hamid Nur Wijaya ini ya. Nah, ini beliau ya, meskipun sekarang masih duduk apa enggak ini saya enggak tahu. Wah, duduk di situ. Kalau sudah duduk beliau lupa soalnya, lupa berdiri. Nah, ini
Saya pikir bahwa kita bersama-sama kita mengadakan deklarasi bersama-sama di sini dari berbagai unsur di Kabupaten Demak untuk menyehatkan masyarakat Demak ini. Ya. Demikian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hadapi sekarang ini kan di sana ada PKL. PKL harus hidup, tetapi harus ditata. Di sana ada karaoke ada atau tidak, bagaimana kita. Kemudian sekarang menjadi liar, kemudian ada praktek-praktek yang tidak kita inginkan, prostitusi, itu menjadi persoalan kita. Baik, Pak Nurhab. Tambah Ya. sedikit, ya, saya tadi lupa. Ya. Bahwa hukum adalah hukum. Ya. Hukum adalah panglima. Jadi sebetulnya kalau negara kita adalah negara hukum, maka semua pelanggaran hukum itu seharusnya Tanpa ditindak. diminta. Tanpa diminta. Jadi misalnya tanah milik negara, misalnya fasilitas umum dan sebagainya dipakai oleh pribadi, saya setuju seperti Jokowi, seperti siapa ini Ahok, ya sudah singkirkan aja semuanya. Ya, Artinya tempatkan di tempat yang baik. Artinya perlu ketegasan penegak hukum, gitu Tegas, Pak ya. ketegasan Oke, penegak hukum. masih Terima Pak. kasih. Pak Nur Hamid, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para alim ulama, para bapak kiai, para sesepuh bini sepuh yang kami hormati, wabil khusus Bapak Bupati atau yang mewakili beserta stafnya, juga bapak-bapak Muspida yang mewakili atau yang mewakili, kepada tokoh-tokoh, bapak-bapak, pimpinan tokoh masyarakat, dari pimpinan partai, pimpinan ormas yang diundang sesuai dengan jadwal atau yang direncanakan oleh panitia, semuanya yang hadir, ibu-ibu, tidak ketinggalan yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu dalam satu majelis dalam suasana yang segar, bugar. Rasanya kita masih punya harapan hidup panjang yang dengan satu nafas yang lega. Kami sebetulnya cukup mewakilkan yang muda-muda, tapi saya terpaksa tadi dijujul supaya harus ikut datang, ya sudahlah. Saya niati idkhalus surur. Apa sebabnya di dalamnya itu ada nilai amar ma'ruf, sekaligus ada nahil mungkar. Ya, saya tertarik di situ. Saya tidak tertarik dengan kosgoronya saja, tapi saya tertarik plus programnya, itu amar ma'ruf nahil mungkar. Artinya, kalau tanpa itu ya kurang perhatian saya. Tapi karena ada itu, mudah-mudahan kosgoro menjadi bangkit, menjadi pelopor penegak keadilan dan kebenaran di Demak, sektor swasta. Allahumma sektor swasta nih. Dan saya bicara ini masih dalam kerangka pandangan, sebab kami tidak berbicara dengan pemerintah. Ini kita baru bicara ameng-ameng sama koncone dewi yang ditapung oleh kosgoro. Nah, mudah-mudahan saja nanti hasil daripada rembuk ini kalau memang baik, tolong untuk disampaikan kepada pemerintah. Jadi Pak, siapa itu Heri Susilo, nah ini nanti jangan jadi orang yang medit Pak, kudu lomo. Hasil rembuk ini nanti harus disampaikan pada pihak-pihak yang terkait sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan rembuk itu sendiri. Yang kedua, masuk pada materi, saya tertarik dengan komentar daripada Kosgoro bahwa untuk pembangunan fisik dan mental di Demak sudah cukup memprihatinkan, tapi sasarannya kepada pendirian warung di pinggir jalan raya lingkar Demak mestinya, Meranggen, Karangawen, dan Bonagung. Fungsinya sudah berubah menjadi tempat praktek karaoke liar dan prostitusi. Sebuah pemandangan yang benar-benar merusak tatanan sosial dan
mencederai nama baik Demak sebagai kota wali. Ini kan kita tanggapi secara parsial. Kalau pembangunan fisik ya tidak terlalu prihatin lah Pak. Banyak jalan-jalan sudah baik semua nih ya. Beton semua. Ini saya harus bela pemerintah ini saya. Soalnya saya juga dulu bekas orang pemerintah. Sing apik kudu kandhake apik. Tetapi itu belum yang semuanya. Ada yang prihatin apa itu tergantung nanti 3 gilirannya Pak. Ya saya minta yang pembangunan fisik jangan prihatin dulu. Ya nunggu gilirannya nanti, sebab ini pakai anggaran Pak. Cuma nanti didaftarkan saja mana yang belum, seperti Pak Kiai Dr. Andes, Profesor Doktor tadi, ada yang belum, memang belum semuanya kok. Lah mengapa belum semuanya? Ini masalahnya gitu. Lah kok belum semuanya? Mau duit ya ono. Pemerintahannya ya ono. Kok durung sampai sana kenapa? Lah itu nanti PR Pak. Ada masalah moral, masalah karaoke. Saya tidak setuju karaoke dibubarkan. Sebab itu kesenian. Seperti orkes gambus, itu kan sama saja itu. Tidak setuju dibubarkan, itu kesenian. Tapi penyelenggaraan karaoke yang menyimpang atau wajib dibubarkan. Termasuk penyelenggaraan sampai tengah malam. Bahkan ada rencana dari DPR akan mengesahkan perda karaoke itu haram umat Islam hukumnya. Apalagi itu inisiatif yang di dalamnya ada PKB, itu juga NU Saya baca koran ini, P3 mau akan walk out. Di pedoman fikih kan sama toh. Sama-sama orang itu mengapa yang satu kudu anak karaoke, siji kudu anak karaoke. Ini masalah. Ada apa itu ya kira-kira? Ya kembali ke NU aja lah. Malah ketua NU ada apa tidak nih? Lah MUI ada enggak nih? Gunanya MUI kan untuk memberi fatwa. Kalau ada seperti ini diam, ya naudzubillah. Al-muhafadzul al-qadimi soleh. Zaman Pak Dumami, Pak Widanan Widodo, Pak Winarno, Pak Sudomo, Pak Marta, Pak Karlan, Pak Joko Jiswito, Pak Endang tidak berani bikin perda hiburan. Lu ini mak kletik. Jadi wong NU bupatine kok gawe perda hiburan, naudzubillah min dzalik. Ini saya pada orang tua. Kalau ada alasan tidak ada perda, loh, aturan banyak. Jalan Lingkar itu dulunya, kalau ini Pak Ridwan saksinya, dulu timnya itu dia, saya itu sebagai provokatornya waktu itu. Sebetulnya jalan pinggir itu tidak boleh dibikin bangunan-bangunan permanen. Bahkan mau dibikin perda Pak Jokowi tidak bisa jadi, mestinya tidak boleh. Lalu sekarang dibikin karaokean. Itu tanah negara. Menggunakan itu perda tingkat 1 sepadan. Perda daerah tingkat 2 tentang tersiapa itu saluran. Itu kan apal semua ada itu. Perda Demak. Pegawai-pegawai yang setingkat itu kan ya udah apal semua. Mengapa tidak dilaksanakan? Kalau saya bupatinya, wah biar itu pokoknya. Ini gaya saya tidak muring loh, ini gaya saja. Kalah Pak Susilo Marhaja kalah. Jadi saya minta untuk ngelarang karaoke di Jalan Lingkar itu bukan karena karaoke-nya Pak, tapi aktivitasnya. Anak sing do nganggu rok setengah mini orang setengah mini, ya setengah mini. Terus setengah bengi sampai pajar do jang-jingjong PKU tadi. Nauzubillah. Iku tak wali. Engko sampai Nabi Lut ditumplek Demak iki kalau karo Gusti Allah. Ora percaya tunggunen. Aku garis delok uripku wong paling tuwa. Jadi marilah untuk karaoke, kegiatan karaoke yang menyimpang dari aturan. Karaoke-nya silahkan, dangdutnya silahkan, tapi jangan ada aktivitas yang melanggar aturan. Jadi saya tidak setuju untuk diajarkan perda, itu sengaja. Dan qadar usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi mencegah penyakit itu lebih dahulu daripada hanya sekedar mencari keuntungan. Al-Mukhafadzatu ala qadimi soleh, bupati-bupati yang dulu itu gak wani.
Tetapi ya iki biar apik to. Al mukhafatu ala qadri bisoleh. Njupuk peraturan dhisik sing apik. Kena njupuk perkara sing anyar aku bisa didil aslah. Kalau memang njupuk sing anyar sing luwih apik. Luwih apik endi? Ana perkara mbek ora ana karaoke. Ana karaoke mbek ora ana karaoke. Nek sing wong bupati mbiyen ora nganakake karaoke ya aman. Tapi bupati sing anyar nganakake apik endi? Sing digunakake sing dhisik sing isih apik itu usul fikih. Nek iso ngaji ya ngono mestine. Persoalane wong ini iso ngaji apa ora? Ya tak buka. Ilmu santri ada tinggu. Soalnya kita mimpin bangsa. Bertanggung jawab dunia akhirat. Itu loh Mas. Saya pikir melongo itu mungkin makin enak ya. Sekian saja lah, cukup sekian. Intinya saya tidak setuju perda karaoke. Saya khawatir nanti kalau ada demo, bisa juga itu. Bukan saya ngancam, Pak Nur ada demo. setuju tidak? Pak Nur setuju kalau misalnya karaoke itu penyelenggaraan karaoke yang menyimpang dari aturan saya tidak setuju. Yang tidak menyimpang, misalnya karaoke pakai busana muslim. Yang lo tidak gitu, jangan gitu, tidak mungkin. Ya seperti gambus orkes Melayu lah ya. Orang punya kerja nanggus gambus oke. Ya. Silahkan. Tapi kalau jadi pakai penghasilan di pinggir jalan dan makanya itu melanggar seperti itu yang tidak boleh. Jadi artinya saya tidak setuju dengan penyelenggaraan karaoke yang menyimpang. Ini kita jangan ekstrim. Dan saya tidak setuju diadakan perda hiburan. Ya. Paham ya? Yeah. Perda hiburan itu arahnya kepada ya karaoke, ya biliar, ya pereman mandi. Saya baca konsepnya itu. Miris saya, debat dibikin kiamat itu nanti kalau jadi itu dilaksanakan. Tolong DPR jangan kemudian asal punya aspirasi. Ini juga punya aspirasi rakyat. Kalau aspirasi rakyat akan menjadi power lebih naudzubillah untuk aja menanggapi suatu masalah karaoke saja. Terima kasih. Oke. Mohon maaf gaya saya memang seperti ini. Masih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, karaoke sebagai hiburan, karaoke sebagai bisnis. Karaoke pada umumnya itu tidak sekedar bernyanyi atau kemudian diiringi dengan musik itu tidak, tetapi di situ pada umumnya itu diatur oleh peraturan yang mengizinkan terutama itu pintunya harus berlubang, tidak boleh pakai grendel, jamnya diatur sekian, kemudian PK pun harus diatur dengan ketentuan-ketentuan yang santun. Tetapi memang efek atau implikasi dari kegiatan itu arahnya adalah arah yang menjurus kepada prostitusi. Jadi apakah semampu itu semua kota yang menjalankan perda itu kemudian bisa menjaga kesantunan itu apa tidak? Nah ini kita perlu juga suara dari Polres. Yang mewakili Polres, Pak Jalan Pak ya? Kenalkan Pak, soalnya mungkin banyak yang belum kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Demak mewakili Bapak Kapolres karena beliau tidak bisa hadir dalam hal ini, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan saya Kasat Sabara Polres Demak untuk mengikuti kegiatan dialog interaktif di pendopo ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami Polres Demak. Untuk Polres, mohon kiranya kalau Polres itu mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemda. Jadi mengawal semua kegiatan-kegiatan peraturan-peraturan yang ada di pemerintah daerah. Sehingga apabila pemerintah daerah itu mengizinkan atau tidak itu ya kita yang awal. Umpamanya karaoke itu dilarang ya kita menyesuaikan untuk melakukan tindakan. Ya. Kalau itu resmi, diresmikan, diperbolehkan ya sama kita sebagai aparat kepolisian tentu mengamankan, melindungi, mengayomi setiap warga negara yang punya hak yang sama dengan warga negara yang lain. Gitu, Pak. Nah, untuk Polres sendiri dalam hal ini kami mendukung para kiai-kiai, para ulama di wilayah Demak ini bagaimana baiknya. Monggo silahkan kalau memang itu
nanti para tokoh masyarakat, para tokoh agama setuju dan tidaknya itu monggo. Itu setelah nanti dikemas dalam satu aturan, kemudian disampaikan ke Pemda, Pemda yang memutuskan apa yang jadi putusan, itu kami yang mengawal dari Polres. Saya minta pendapat Bapak berkaitan dengan karaoke dan prostitusi di Bon Agung, Karangawen, Meranggen, kemudian di Jalan Lingkar ini, sikap Pemda terhadap Polres bagaimana Pak? Meminta untuk dihapus atau justru diam saja atau membiarkan atau gimana? Tolong Pak. Dalam hal ini kami dari Polres selalu bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan kegiatan-kegiatan justisi Pak. Nama justisi, kita bersama-sama Satpol PP memang benar kalau di Jalan Lingkar ini selain mengganggu Pak, mengganggu arus lalu lintas, ini pekerjaan kita yang namanya Jalan Lingkar itu kalau sudah ada truk-truk yang pada mangkal di sepanjang pinggir jalan, itu kan otomatis mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah ini juga menjadi tugas kita. Makanya setiap saat kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban kepada pengguna jalan yang di sepanjang Jalan Lingkar khususnya. Ini setiap saat Pak, setiap saat menghimbau untuk bisa tertib. Dan sebetulnya Pak, Jalan Lingkar ini, jalan arteri ini kan sebetulnya tidak digunakan untuk parkir Pak. Tapi dengan alasan mereka lelah dan lain sebagainya. Nah ini kita kadang-kadang juga melihat kondisi para sopir sendiri itu kelelahan di situ. Cuma kalau kegiatan yang namanya mengganggu kepentingan orang lain, itu kita memang kita tindak. Ya. Upaya kita yang sudah kita laksanakan, setiap kegiatan hampir tiap malam minggu sudah jelas kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rahasia-rahasia di sepanjang Jalan Lingkar, di Jebor dan tempat-tempat lain. Terbukti kita juga melakukan penindakan Pak. Kita tidak hanya sekedar melakukan patroli saja, namun penindakan. Bulan Januari ini kita melakukan penindakan terhadap perda masalah penyakit masyarakat itu hampir sudah 25 baru bulan Januari ini saja. Ya. Ini termasuk kegiatan-kegiatan PSK dan miras yang ada di sepanjang jalur Lingkar. Ya, demikian yang sementara kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Itu yang dianggap oleh kawan-kawan, para penggiat organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat itu belum maksimal karena nyatanya sampai detik ini masih beroperasi. Nanti kita lanjutkan dialog berikutnya. Saya mohon Pak, sebelum Pak Edi kami minta Pak Budi Ahmadi dulu. Oh ya, salah satu majelis. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan pada Partai Golkar yang kami wakili. Yang terhormat Bapak-bapak yang hadir di sini. Sebelum kami matur, kami juga mohon maaf. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau Pak Yai Hamid tadi memang kami sependapat masalah fisik itu nampaknya memang tidak memperhatinkan. Golkar dengan P3 ya. Angkor ya? Iya betul, ya? betul. Ya, teruskan. Karena belum lama ini memang kemarin kami memang walaupun kami tidak pejabat tapi kami keliling di 14 kecamatan pada waktu kami ngusung Bupati kemarin. Itu memang jalan-jalan sampai ke desa-desa itu memang tidak ada jalan yang jelek. Cuman memang perlu kemarin itu dari lintas kecamatan perlu ada penambahan pelebaran. Dan alhamdulillah sudah diawali dari Nggorawe sampai Meranggen. Ya. Kami baru menanggulangi jalan rusak itu baru di Dukuh, Guntur kemarin itu baru itu rata-rata Pak. Namun kalau memang dari segi mental kami sepakat. Namun kalau dari segi fisik apa yang disampaikan oleh beliau Pak pertama tadi nampaknya memang kami kurang sependapat karena dari kabupaten-kabupaten yang lain tetangga-tetangga kita itu sudah iri dengan Kabupaten Demak. Kemudian Pak dari Partai Golkar memang kami mohon maaf pada Pak Yai, memang kami terobsesi dengan
Dawuh Rasulullah, marro aminkum mungkaron fal yugoyir biyadih fabilisani. Kemudian dalam hal ini ada 3 komponen yang tidak boleh dilepaskan. Karena kalau melihat barang yang mungkar, itu harus dirubah dengan biat. Biat dalam hal ini, dalam arti secara komprehensif, itu bisa dikatakan penguasa yang mempunyai kekuasaan. Kemudian dalam hal ini kekuasaan ya tugasnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah ya bupati beserta perangkat daerahnya beserta DPRD. Kemudian komponen yang kedua itu ada fabilisani, ini mungkin tugasnya MUI sejajarannya. Kemudian ada ormas-ormas Islam, karena kalau tidak punya kekuasaan ya paling tidak dengan lisan, dengan dakwah. Nah, kami untuk Partai Golkar memang karena di Kabupaten Demak ini memang masyarakatnya itu memang sangat bermacam-macam, ada pengusaha, ada santri, ada ini. Namun karena bagaimanapun juga perlu juga dilindungi pengusaha, juga aspirasi dari masyarakat juga diperhatikan. Dalam hal ini kami mohon kepada mungkin dari Dinas Pariwisata, itu mohon dikembalikan pada izinnya dan ada penertiban izinnya. Kalau memang izinnya itu karaoke, nah itu paling tidak ada penertiban, karena yang sangat negatif image dari masyarakat kan memang dampak sosialnya. Yang Bapak tahu tentang apa yang terjadi di Demak bagaimana? Ada izinnya tidak, Pak? Makanya itu kami tanyakan pada Dinas Pariwisata. Oh, saya jawab tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Ya. Makanya kalau tidak ada izinnya, memang kalau dari segi substansi yaitu hiburan, memang tidak ada masalah. Yang masalah itu memang dampak sosialnya itu. Nah itu perlu penertiban mulai dari yang terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata kemudian kepolisian. Dari Partai Golkar memang kemarin kami mohon maaf Pak Yai Hamid, memang kemarin pada waktu muncul raperda hiburan itu sebenarnya dari partai memang tidak sependapat. Namun dari sebenarnya tidak sependapat. Dari partai kami memang tidak sependapat. Nah, untuk itu kami memang nanti minta dukungan, padahal di sini ada beliau Mbah Sanipan, memang selaku ketua fraksi Partai Golkar. Nanti kami memang juga titip kepada beliau dari dampak sosialnya itu memang sangat tidak baik. Kami rasa itu Pak dari mewakili dari Golkar, karena masih banyak priantun-priantun yang kepengen ngendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang bisa Pak dulu.